Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, aku Anandita Sheila Basmala dari Prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang dengan NIM 210311624837. Di sini, aku bakal bahas tentang landasan pendidikan dalam rangka pendidikan ramah anak disabilitas. Berikut adalah hal-hal yang akan dibahas. Mari kita mulai. Yang pertama, ada landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini sendiri merupakan tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya, yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan. Fungsi dari landasan pendidikan ini yaitu sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan, landasan perlindungan hukum, dan perlindungan fungsi pendidikan. Tujuan landasan pendidikan sendiri, yang pertama, pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Yang kedua, pemerataan pendidikan. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan. Dan yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik dan peserta didik. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, materi pendidikan. Yang kelima, alat dan metode pendidikan. Dan yang keenam, lingkungan pendidikan. Selanjutnya, ada landasan yuridis pendidikan di Indonesia, atau bisa disebut landasan hukum pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang ketiga, berbagai peraturan pemerintah atau PP yang berkenaan dengan pendidikan yang menyertainya. Adapun peraturan pemerintah tersebut, yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 30 dan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang SRA. SRA atau Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan, berdasarkan Permenne Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014. Berikut adalah alasan harus adanya sekolah ramah anak. Yang pertama, untuk mengembangkan diri tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, memenuhi hak pendidikan anak tersebut. Yang ketiga, memberikan pemahaman bagi pendidik. Dan yang keempat,
mengurangi pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Berikut adalah alur pembentukan sekolah ramah anak. Yang pertama, sosialisasi tentang sekolah ramah anak. Selanjutnya, permintaan kepada satuan kependidikan. Kemudian, penetapan SK sekolah ramah anak. Dan yang selanjutnya, deklarasi sekolah ramah anak. Dan yang terakhir, pemasangan papan sekolah ramah anak. Saya mengambil kutipan dari Abdullah Gimnastiar. Beliau berkata, orang berilmu, pengetahuan ibarat gula yang mengandung banyak semut. Dia menjadi cahaya bagi diri dan sekelilingnya, sehingga ia berilmu dan bermanfaat bagi sekitarnya. Saya harap kutipan ini juga dapat memotivasi kalian semua. Demikian penjelasan dari aku. Kalau ada kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.